ada tempat jemurannya berukuran 1,5 kali 3 meter. Ini pipa pembuangan untuk menyiram air cucian baju, kamar mandi, dan pipa pembuangan kamar mandi. Jadi di sini solusi untuk memperbesar rumah perumahan, kita manfaatkan lahan kosong yang berada di belakang rumah ya sahabat. Ini ada 5,5 kali 9 meter. Jadi bisa jadi di rumah sahabat ada yang 4 meter, ada yang 5 meter kali 10 kali 9 bisa jadi. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk merancang ruangan, memperbesar rumahnya, bisa juga bertingkat. Jadi di sini dari awal kita beplang dulu ya sahabat. Ini ada semak belukarnya, kita bersihkan dulu. Ini hanya menggunakan pisau tebas manual saja. Dan adapun cara boplang pondasi dari awal seperti ini sahabat. Kita menggunakan pancang kayu, benang kayu 46, reng 46, paku 2 in dan 3 in, benang hanya seadanya. Tidak perlu mengelilingi seperti yang sudah-sudah, itu hanya pemborosan kayu ya sahabat. Jadi boplengnya dipasang kayu di bagian-bagian penarikan benang saja, di bagian ada pondasinya saja. Jadi bisa lebih irit kayu ring 46 ya sahabat. Misalkan tidak keliling, misalkan ada yang belum paham, boplang adalah sesuatu ukuran atau bentuk pondasi rumah ya sahabat, yang disesuaikan oleh tukang yang akan dibuat bentuknya seperti apa. Dan adapun cara pembuatan awal pondasi ini, kita timbang menggunakan selang air. Ini saya rasa agak sulit jika yang sering menggunakan laser-laser seperti kebanyakan. Ada yang memasang pakai laser seperti memasang keramik dinding, keramik lantai. Mungkin saya rasa akan kesulitan jika melakukan penimbangan air pondasi seperti ini. Jadi makanya saya suka yang alami saja sahabat, jadi lebih greget. Dan adapun untuk pondasi ini, karena sedikit tinggi, pondasinya sedikit tinggi, jadi nanti akan banyak timbunannya. Ini kurang lebih tingginya dari galian itu mencapai 5-60 cm kurang lebih. Tidak perlu menggali dalam, karena jika bobot pondasi sudah 50 cm itu sudah kuat ya sahabat. Kecuali mau bertingkat, itu mesti menggunakan cakar ayam yang sangat dalam.
Bisa jadi 1,5 meter kurang lebih jika sahabat membangun dapurnya bertingkat. Nah, untuk pemasangan benang pondasi ya sahabat, itu di ujung sana kamar mandi, yang di tengah-tengah itu untuk tempat jemuran, dan ini kamarnya kurang lebih 3,5 kali 3 meter. Nanti di sana ada gang masuk tempat motor sahabat. Jadi di sini nanti dinding ini juga sudah disiku semua untuk pemasangan benang pondasinya. Sudah siku semua, jadi aman ya sahabat. Ini adalah benang pinggir, nanti dia misalkan dipasang bata-bata, dia akan berada di tengah-tengah atau as. Di sini tempatnya sahabat, as itu di tengah-tengah pondasi. Selain disiku, untuk ukuran pondasi ini yaitu 25 cm ya sahabat. Ukurannya dari sini yaitu 25 cm. Dan ini juga secara kebetulan untuk batas tanahnya juga siku. Ini sangat kebetulan sekali. Dan biasanya untuk jarak-jarak batas tanah belakang ini jarang sekali yang mendapatkan siku. Kalau ini kebetulan dia dapat sikunya dari dinding belakang rumah. Dan untuk dinding belakang rumah ini dia memang seperti ini ya sahabat. Dia sebenarnya ada siring di belakang. Itulah terkadang terjadi rembesan ke dalam lantai, kebanjiran segala macam. Jika sudah ada siring seperti ini, dia sudah aman. Jadi lantainya lebih tinggi, air tidak akan masuk lagi, dia akan jatuh ke siring, pembuangan segala macam. Nah, jadi seperti inilah kira-kira langkah pertama untuk membuat dapur atau menyambung perumahan ke belakang ya sahabat, untuk menghabiskan sisa tanahnya. Jadi tinggal membuat pondasi dan stek-stek. Jadi kurang lebih seperti ini rancangannya. Spesifikasi tinggi pondasi ini 50 cm ya sahabat. Jadi itu belum termasuk galiannya dengan lebar 25 cm. Jadi pas ditimbun dengan tanah, saya rasa sangat kokoh sekali ya sahabat, karena di atasnya nanti ada cor selop lagi setinggi 20 cm. Jadi sangat aman sekali. Dan spesifikasi bentuknya, dan sini nanti dia kamar mandi berukuran 2,5 meter kali 1,5. Ini untuk pipa pembuangan kamar mandinya. Dan di sana nanti ada yang batang pisang adalah untuk pipa kloset. Jadi subsittingnya nanti di ujung sana sahabat.
Dan seperti inilah rancangannya, 1,5 kali 2,5 untuk kamar mandi. Dan di sana nanti ada tempat jemuran. Jemurannya berukuran 1,5 kali 3 meter. Itu ada pipa pembuangannya juga, jadi bisa menyiram air ketika mencuci baju ya sahabat. Kamar mandi, dan itu kamar tidur berukuran 3 meter kali 3,5. Itu untuk pembatasnya memang seperti itu karena dia tidak bisa persegi. Jadi dia menyerong seperti itu karena mengikuti alur siring ya sahabat. Untuk siring ini tidak boleh dibangun karena adalah hak umum untuk siring. Dan bentuk kamarnya seperti ini, 3,5 kali 3 meter sahabat. Dari dinding belakang rumah menyambung. Dan di sini ada tempat jemurannya berukuran 1,5 kali 3 meter. Ini pipa pembuangan untuk menyiram air cucian baju, kamar mandi, dan pipa pembuangan kamar mandi. Nah, jadi untuk total lahan di belakang ini dari dinding perumahan lama itu yang ada orang duduk di depan pintu sampai ke belakang sini kurang lebih 5,5 meter sahabat. Itu diukur kemarin dapat 5 meter 60 cm, dan panjangnya dari batas tetangga ke ujung sana itu 9 meter. Jadi misalkan ingin menyambung di lahan dengan sisa tanah 5,5 dengan kali 9 meter ini, sahabat sudah dapat kamar mandi berukuran 1,5 kali 2,5, tempat jemuran 1,5 kali 3, dan kamar tidur 3 kali 3,5 meter. Dan juga ada ruang tengahnya seperti ini ya sahabat. Ruang tengahnya dapat 4 meter lebar, 4 kali 6 meter untuk ruang tengah ini karena dia sudah dipotong kamarnya 3 meter. Dan di sana ada gang, nanti pintu tempat masuk motor. Jadi perumahan sobat jadi sangat luas jadinya jika dibangun seperti ini ya sahabat. Nah, jadi seperti inilah caranya kita bikin dulu pondasi, berguyur saja, tidak harus langsung. Ini saya hanya membuat pondasi dulu ya sahabat, jadi libur dulu setelah ini. Jadi bisa bertahap untuk sahabat menata perumahan sesuai keinginan. Jadi semoga menjadi rencana yang baik dan semoga bermanfaat.